Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di kelas Maya Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan materi lanjutan penulisan karya ilmiah pada bab 4 atau pembahasan dan bab 5 atau yang disebut bagian penutup dari karya tulis ilmiah. Berikut ini adalah uraian lengkap tentang kedua materi tersebut. Silahkan disimak dan dicermati secara baik. Perhatikan tayangan pada layar berikut. Pada layar tersaji sebuah judul karya ilmiah, membuat kertas indikator asam, basa, dan netral dari sari kunyit atau kurkuma. Bagaimana cara membuat pembahasan untuk judul karya ilmiah tersebut? Pertama, yang harus diperhatikan adalah pembahasan atau bab 4 dalam karya ilmiah bersumber dari dua bab. Yang pertama, dari bab pertama yaitu pada bagian rumusan masalah dan bab yang ketiga yaitu pada bagian teknik pengumpulan data. Apa maksudnya? Pada bagian bab 4 karya tulis ilmiah, dia adalah menjawab bagian dari rumusan masalah. Artinya, jika pada rumusan masalah terdapat 3 pertanyaan, maka pada bagian bab pembahasan akan terdapat 3 ulasan atau 3 pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang tersaji. Jika pada bagian rumusan masalah terdapat 2 permasalahan yang diangkat, maka nanti pada bagian pembahasan juga terdapat 2 hal yang dibahas atau yang diolah. Untuk bisa mengolah rumusan masalah menjadi hasil penelitian yang berbentuk laporan penelitian, maka harus memperhatikan teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data bersumber pada bab 3. Teknik pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah dapat berupa angket, observasi, eksperimen, studi kasus, studi pustaka, dan sebagainya. Untuk olahan data disesuaikan dengan teknik yang dipilih oleh si penulis. Berikut adalah contoh pembuatan bab 4 dalam karya tulis ilmiah dengan judul membuat kertas indikator asam basa dan netral dari sari kunyit atau kurkuma dengan mengangkat 3 rumusan masalah seperti yang tersaji di layar berikut. Pertama, perhatikan, tuliskan bab 4, kemudian beri judul pembahasan. Sesuai dengan rumusan masalah, pada rumusan masalah yang pertama berbunyi, bagaimana cara mengolah ekstrak kunyit untuk membuat kertas indikator, maka pada bagian pembahasan 4.1 berbunyi, cara pengolahan ekstrak kunyit sebagai kertas indikator. Kemudian, nanti pada bagian 4.2 sesuai dengan rumusan masalahnya, yang berbunyi bagaimana menguji kandungan asam basa dengan menggunakan kertas indikator berbahan ekstrak kunyit, maka nanti pada bagian 4.2 akan berbunyi menguji kandungan asam basa dengan menggunakan kertas indikator berbahan ekstrak kunyit. Demikian juga untuk 4.3 sesuai dengan bunyi rumusan masalah, bagaimana hasil perubahan warna asam basa dan netral dengan menggunakan kertas indikator ekstrak kunyit, maka pada bagian 4.3 pembahasannya berputar pada hasil perubahan warna asam basa dan netral dengan menggunakan kertas indikator ekstrak kunyit. Jadi sekali lagi, pembahasan pada bagian bab 4 tergantung pada jumlah rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitiannya. Berikutnya, apa yang dilakukan pada rumusan masalah yang dijawab dalam bentuk pembahasan tersebut, maka si penulis atau si peneliti karya ilmiah harus mengolah datanya sesuai dengan teknik yang digunakan. Jika menggunakan teknik angket, maka pada bagian pembahasan masalah harus membahas data angket yang didapat. Jika menggunakan teknik eksperimen, maka nanti penulis harus mengulas hasil eksperimen yang dilakukannya. Demikian juga dengan pengamatan dan sebagainya. Jika nanti bentuknya adalah analisis seperti analisis tokoh, analisis alur, analisis surat, dan sebagainya, maka nanti si penulis harus mencantumkan cuplikan-cuplikan yang menjadi penanda dari unsur-unsur yang dianalisisnya. Misal ya, jika menganalisis satu tokoh dalam satu cerita, misal dia memiliki perwatakan yang pemarah,
maka nanti si penulis atau si peneliti harus mengambil cuplikan paragraf yang menjelaskan bahwa tokoh tersebut memiliki karakter pemarah. Demikian juga untuk anak-anak yang nanti mengambil analisis kebahasaan misalnya suatu surat, maka nanti jika mengatakan bahwa struktur surat yang tersaji itu tidak lengkap atau kurang bagus, maka nanti pada bagian pembahasan sesuai dengan hasil pengamatan mereka harus menampilkan bentuk struktur surat yang tidak lengkap tersebut nanti disertai dengan argumen dan penjelasan-penjelasan lengkap. Jadi, pada bagian bab 4, sekali lagi adalah menjawab rumusan masalah yang tersaji pada bab 1. Jika semua sudah terurai dengan lengkap, berarti bab 4 sebagai bab pembahasan selesai dalam penulisan karya ilmiah. Berikutnya, kita akan masuk pada pembahasan bab 5. Apa itu bab 5? Bab 5 dalam karya ilmiah berisi 2 bagian. Yang pertama adalah simpulan dan yang berikutnya adalah saran. Apa itu simpulan? Sama seperti halnya bab pembahasan, simpulan adalah berkaitan dengan rumusan masalah. Artinya, simpulan menjadi ringkasan dari jawaban pertanyaan yang teraju pada rumusan masalah yang terurai pada pembahasan, tetapi pada bagian simpulan ditulis menjadi poin-poin besarnya saja atau butir-butir penting yang menjadi inti dari pembahasan di bab 4 tersebut, seperti yang tersaji pada tayangan berikut. Silakan dicermati. Berikutnya, saran. Saran yang dimaksud di sini adalah saran yang berkaitan dengan kepentingan kelanjutan dari kegiatan penelitian ini. Penulis atau peneliti dapat mengemukakan saran berupa arahan kepada peneliti akan datang bahwa karya ilmiah mereka ini masih bisa dilanjutkan penelitiannya dengan penekanan pada satu bidang tertentu yang menurut si peneliti sekarang belum mereka lakukan. Seperti pada kalimat berikut. Penelitian yang dilakukan ini cukup singkat sehingga alat yang dibuat belum teruji secara maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, peneliti mengharapkan dilakukan penelitian lanjutan agar hasil yang didapat lebih sempurna dan data yang diperoleh lebih akurat. Nah, setelah saran dalam bagian bab penutup, berarti selesailah pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.